Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menerangkan sebuah materi yaitu kejahatan terhadap harta benda. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing identitas dari kelompok kami. Pertama, saya sendiri Ismail Madani dengan NIM 2019 10 11 03 11 331 dari kelas Hukum Pidana 2G dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Reynadi, NIM 2019 10 11 03 11 338 dari kelas Hukum Pidana 2G. Mari kita langsung menuju pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah tindak pidana pencurian atau diefstal, yakni perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki. Nah, yang pertama adalah tindak pidana pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok yang diatur di dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, dalam pencurian dalam bentuk pokok ini terdapat unsur objektif. Yang pertama adalah barang siapa, kemudian adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya itu kepunyaan milik orang lain. Kemudian unsur subjektifnya yakni dengan maksud untuk memiliki, kemudian secara melawan hukum. Adapun unsur-unsur tersebut merupakan syarat-syarat dapat diterapkannya pasal pencurian dalam bentuk pokok pasal 362 KUHP. Yang pertama adalah barang siapa, yakni adalah subjek ataupun pelaku daripada suatu tindak pidana dalam artian manusia ataupun orang, sehingga siapa saja atau siapapun itu dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Selanjutnya adanya perbuatan mengambil, yakni perbuatan yang mengakibatkan suatu barang itu berada di bawah kekuasaan dari yang melakukan sehingga mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan dari pemilik yang sah, atau membawa suatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Dalam hal ini berarti suatu barang tersebut haruslah bersifat dapat dialihkan ataupun dapat dipindahkan. Dengan demikian, perbuatan mengambil itu berarti mengambil dari tempat di mana barang atau benda itu semula berada ataupun mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Kemudian adanya suatu barang atau benda, artinya ada suatu barang ataupun benda yang diambil oleh si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda ataupun barang tersebut haruslah berharga ataupun bernilai ekonomis bagi si korban. Kemudian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam artian bahwa benda yang diambil tersebut itu bukan milik si pelaku tetapi milik orang lain secara utuh ataupun sebagian. Di dalam pengertian barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang. Dalam arti bahwa barang tersebut itu dapat sebagian menjadi milik orang lain. Contoh yang pertama adalah petani penggarap dengan pemilik tanah pertanian ataupun perkebunan. Kemudian atau juga bisa mengambil benda pusaka milik bersama seperti warisan. Nah, di dalam hal jika barang yang diambil tersebut itu milik si pencuri ataupun pelaku ataupun barang temuan, itu tidak dapat dikatakan pencurian. Unsur subjektif yang pertama adalah dengan maksud. Nah, dengan maksud dalam hal ini itu berfungsi ganda. Di satu pihak ini berperan untuk menguatkan unsur kesengajaan di dalam tindak pidana ini, dan di sisi yang lain itu unsur ini berperan untuk menonjolkan ataupun memperlihatkan sebagai tujuan daripada si pelaku. Sehingga kata dengan maksud ini terwujud di dalam kehendak, keinginan ataupun tujuan daripada si pelaku. Dengan demikian bahwa mempunyai maksud ataupun kehendak itu berarti dianggap memiliki kesengajaan. Kemudian untuk memiliki, bahwa yang mengambil tersebut itu bermaksud untuk memiliki barang tersebut. Artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya. Unsur memiliki di sini itu merupakan usaha agar suatu benda ataupun barang tersebut itu berada di bawah penguasaannya atau memindahkan suatu barang yang bukan menjadi penguasaannya. Nah, dengan kata lain, ini berarti mengalihkan kekuasaan suatu benda ataupun barang yang awalnya berada pada diri orang lain menjadi di bawah penguasaan si pelaku. Unsur subjektif yang terakhir adalah secara melawan hukum, bahwa suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan tanpa hak ataupun merupakan kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku ini haruslah sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain, sehingga perbuatan memiliki barang itu haruslah tanpa hak, artinya dengan merebut hak orang lain ataupun berlawanan dengan hak orang lain. Kemudian yang mengambil itu haruslah mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak. Nah, kapan pasal 362 KUHP tentang pencurian dalam bentuk pokok ini kita terapkan? Contoh kasusnya misalnya seperti ini. Sederhananya saya melakukan pencurian ataupun saya mengambil handphone milik teman saya secara diam-diam dari dalam tasnya dengan maksud untuk saya miliki. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa unsur barang siapanya adalah diri saya sendiri sebagai subjek ataupun
pelaku daripada tindak pidana pencurian ini. Kemudian adanya unsur perbuatan mengambil. Saya melakukan perbuatan yang mengakibatkan adanya suatu benda ataupun barang tersebut itu yang semula berada di bawah kekuasaan teman saya ataupun berada di dalam tasnya tadi, itu menjadi berada di bawah kekuasaan saya sendiri sebagai pelaku pencurian. Kemudian adanya suatu benda ataupun barang. Jadi di dalam kasus pencurian itu haruslah ada suatu benda ataupun barang yang diambil oleh pelaku. Nah, dalam hal ini saya sebagai pelaku pencurian itu mengambil handphone. Kemudian sebagian atau seluruhnya itu merupakan kepunyaan milik orang lain. Nah, dalam hal ini dalam kasus pencurian itu barang yang diambil itu haruslah milik orang lain ataupun kepunyaan orang lain, baik secara keseluruhan, secara utuh ataupun hanya sebagian. Jadi tidak dapat dikatakan pencurian apabila yang saya ambil itu merupakan barang ataupun benda yang saya miliki sendiri. Nah, kemudian unsur subjektif yang pertama adalah dengan maksud. Nah, dengan maksud ini kemudian diwujudkan ataupun terwujud melalui kehendak saya berdasarkan keinginan dan juga tujuan saya untuk memiliki handphone ataupun memiliki barang ataupun benda dari orang lain. Nah, jadi dengan adanya maksud ataupun kehendak yang kemudian saya wujudkan melalui mengambil handphone milik teman saya dari dalam tasnya tadi, itu berarti saya memiliki kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kemudian untuk memiliki, bahwa dengan kata lain saya mengalihkan ataupun memindahkan kekuasaan suatu benda ataupun barang milik orang lain yang semula berada di bawah kekuasaan orang lain, yakni teman saya ataupun berada di dalam tasnya tadi, itu menjadi di bawah penguasaan saya sendiri sebagai pelaku pencurian. Nah, berarti yang terakhir adalah secara melawan hukum. Nah, dalam hal ini perbuatan yang saya kehendaki tersebut itu haruslah saya sadari itu bertentangan dengan hak orang lain. Nah, itu berarti tanpa hak ataupun berdasarkan kekuasaan saya sendiri, kemauan saya sendiri. Nah, saya juga menyadari, pelaku haruslah menyadari bahwa benda yang diambil tersebut itu adalah milik orang lain. Nah, dalam hal ini saya melakukan tersebut berarti bertentangan ataupun berlawanan dengan hak orang lain. Karena yang berhak untuk memiliki handphone tersebut ataupun barang tersebut adalah teman saya. Tetapi kemudian saya alihkan ataupun saya pindahkan kekuasaannya di bawah penguasaan saya sendiri. Berarti dalam hal ini saya dapat dijerat ataupun saya dapat dituntut dengan pasal 362 KUHP pencurian dalam bentuk pokok. Tetapi berbeda halnya jika misalnya ada seorang pencopet yang memasukkan tangannya ke dalam tas milik orang lain, kemudian memegang dompet yang berada di dalam tas tersebut dengan maksud untuk dimiliki, tetapi terlanjur ketahuan oleh si pemilik tas. Maka dalam hal ini si pencopet tersebut itu tidak dapat dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dalam bentuk pokok, tetapi dapat dituntut dengan percobaan pencurian. Karena dalam hal ini pemindahan ataupun peralihan kekuasaan suatu benda ataupun barang tersebut itu tidak sepenuhnya terjadi ataupun berhasil dicegah dan digagalkan oleh si pemilik tas tersebut. Yang selanjutnya adalah tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur di dalam pasal 363 KUHP. Jadi pada dasarnya tindak pidana pencurian yang diatur di dalam pasal 363 KUHP ini haruslah dibedakan dengan tindak pidana pencurian yang lainnya. Karena terdapat hal-hal yang bersifat khusus yang dipandang harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitas daripada suatu tindak pidana pencurian. Dengan demikian, tindak pidana ini disebut pula sebagai pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ini merupakan pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Jadi syarat-syarat dapat diterapkannya pasal 363 KUHP ini yang pertama adalah pencurian ternak, yakni adalah merupakan unsur yang bersifat objektif tambahan di dalam ketentuan pasal pencurian. Jadi objek ataupun barang yang dicuri ataupun yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah ternak, misalnya ayam dan sapi. Syarat yang kedua adalah pencurian dengan keadaan yang memberatkan, yakni pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Lalu syarat yang ketiga adalah pencurian itu di waktu malam, di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Nah, pengertian malam hari itu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 98 KUHP. Kemudian, rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia, dan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas-batas ataupun tanda-tanda tertentu. Syarat yang keempat adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Kemudian syarat yang terakhir adalah pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian jabatan palsu.
Selanjutnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur di dalam pasal 364 KUHP. Jadi syarat dapat diterapkannya pasal ini yang pertama adalah pencurian itu tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman. Yang kedua adalah pencurian itu tidak dilakukan di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya itu terdapat sebuah tempat kediaman. Yang ketiga adalah nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250. Tetapi sedangkan untuk waktu sekarang nilai dari benda ditentukan sesuai dengan kelayakan dan kepantasan pada waktu sekarang. Selanjutnya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur di dalam pasal 365 KUHP. Jadi syarat dapat diterapkannya pasal ini adalah suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yaitu pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan oleh karena pelaksanaan perbuatan atau tindakan itu telah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Penggunaan perbuatan atau tindakan kekerasan ini dapat berwujud dengan memukul, mengikat, menahan, mencekik, menjambak, dan sebagainya. Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Adapun unsur di dalam pasal 365 KUHP ini yang pertama adalah unsur objektif, yakni didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. Kemudian unsur subjektifnya yakni dengan maksud untuk mempersiapkan ataupun mempermudahkan pencurian, lalu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Kemudian dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang dicuri. Selanjutnya pembahasan mengenai penggelapan atau verduistering. Yang pertama adalah penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur di dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Nah, dalam hal ini syarat dapat diterapkannya pasal ini adalah adanya unsur objektif yang pertama barang siapa, kemudian adanya suatu barang atau benda, kemudian seluruh atau sebagiannya itu adalah milik orang lain, kepunyaan orang lain. Kemudian yang perlu dijelaskan adalah benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Misalnya karena dititipkan, dipinjamkan, disewakan atau digadaikan kepada pelaku. Misalnya contohnya saya menyewa sepeda kepada teman saya. Kemudian saya menjual sepeda tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan teman saya tersebut. Nah, dengan demikian maka saya dianggap telah melakukan penggelapan karena saya tidak memiliki hak untuk menjual sepeda tersebut. Adapun unsur subjektifnya yang pertama adalah sengaja, bahwa pelaku memiliki niat, kehendak, dan juga pengetahuan. Kemudian secara melawan hukum, bahwa penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Selanjutnya penggelapan ringan yang diatur di dalam pasal 373 KUHP yang dimana pada dasarnya penggelapan ringan ini memuat semua unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 372 KUHP, tetapi dengan adanya syarat dan unsur khusus batasan dapat diterapkannya pasal ini. Yang pertama adalah objek bendanya bukan ternak, kemudian harga atau nilainya tidak sampai Rp250, kemudian bukan penggelapan dalam bentuk berat. Selanjutnya penggelapan dalam bentuk berat yang diatur di dalam pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena hubungan kerja atau karena unsur pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana 5 tahun. Syarat diterapkannya pasal ini jika yang pertama adalah hubungan buruh dengan majikan, kemudian hubungan berdasarkan pekerjaan si pelaku sehari-harinya, dan yang terakhir hubungan di mana si pelaku ini mendapatkan upah untuk itu. Nah, misalnya ada seorang petugas stasiun yang diupah untuk membawakan barang ke atas kereta oleh seorang penumpang, tetapi petugas tersebut tidak membawanya ke kereta, maka dengan demikian petugas tersebut dapat dituntut karena melakukan penggelapan. Pembahasan penghancuran dan pengerusakan yang diatur di dalam pasal 406 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Adapun unsur dari pasal 406 KUHP ini yang meliputi adalah unsur objektif menghancurkan, mengerusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda. Perbuatan mengerusakkan dan perbuatan menghancurkan ini sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan ini hanya mengenai sebagian bendanya sehingga masih dapat diperbaiki. Tetapi berbeda halnya kerusakan akibat dari perbuatan menghancurkan ini sangat parah sehingga tidak dapat diperbaiki kembali. Kemudian perbuatan membuat tidak dapat digunakan ini mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini itu bukan yang dituju oleh pelaku, melainkan bahwa benda itu tidak dapat digunakan lagi sebagaimana maksud benda itu dibuat pada awalnya. Dengan demikian, akibat dari perbuatan ini juga bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi pada intinya tidak dapat dipakai lagi
suatu benda tersebut. Kemudian perbuatan menghilangkan. Ini adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda itu tidak ada lagi. Jadi wujud dari menghilangkan ini pada dasarnya haruslah terlepasnya benda itu dari kekuasaan seseorang. Kemudian adanya unsur subjektif dengan sengaja, yakni adanya niat, kehendak, dan juga pengetahuan. Kemudian perbuatan mengerusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang haruslah dilakukan dengan sengaja. Pelaku ini harus mengetahui bahwa yang dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian itu merupakan kepunyaan orang lain. Yang berikutnya adalah pemalsuan. KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu pada pasal 242 pemalsuan mata uang dan uang kertas negara dan uang kertas bank, pasal 244, 252 pemalsuan materai dan cap merek pada pasal 253, 262, dan surat pada pasal 263, 264. Dan yang kami bahas adalah pemalsuan surat pada pasal 263 yang berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar. Dan tidak palsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan juga pada pasal 264 KUHP yang mana menjelaskan pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap satu akta otentik surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. 4. Talon, tanda bukti, dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan suatu hak, misalkan ijazah, karcis, tanda masuk, surat andil, dan lain-lain. Dan 2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian hutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya. 3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, kwitansi, atau surat semacam itu. Atau 4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian, kapal, surat dan angkutan, obligasi, dan lain-lain. Berarti unsur objektifnya adalah sebuah perbuatan, membuat, memalsukan sebuah surat atau dokumen, dan unsur subjektifnya dengan maksud untuk memakai, menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Syarat di mana pasal ini dapat diterapkan: 1. Dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan terbukti jika surat itu palsu. 2. Dengan menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, tetapi jika orang tersebut tidak mengetahui maka tidak dapat dikenai pidana. Maka dalam menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan sebuah kerugian. Selanjutnya adalah penadaan yang terdapat dalam pasal 480 KUHP yang berbunyi barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadaan. 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, di mana pasal ini memiliki sebuah unsur-unsur sebagai berikut. Unsur objektifnya membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah. Dan 2. Untuk mendapatkan keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, mengambil keuntungan dari hasil penjualan. Unsur subjektifnya yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.
Kami akan memberikan sedikit berita dari Polsek Arut Selatan turut mengamankan penadah mobil hasil penggelapan. Polres AKBP Kirana melalui Arsel mengatakan TA diamankan lantaran setelah menadah unit Toyota Avanza Daihatsu Xenia hasil penggelapan. Kronologis kasus tersebut berawal dari laporan korban Supriyono dan Manfud warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan. Mereka berdua membuat laporan sebagai korban penipuan. Keduanya merasa ditipu dan tak kunjung dikembalikan. Dalam kasus ini terduga pelaku bisa dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemerasan pada pasal 368 yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, di mana ada unsur-unsurnya yaitu objektifnya memaksa seorang, ancaman dan kekerasan, membuat hutang, memberikan suatu barang, menghapuskan piutang. Unsur subjektifnya dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya adalah pengancaman. Pengancaman diatur dalam pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Ayat pertama, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu, di mana memiliki unsur-unsur, yaitu unsur objektifnya adalah ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, membuat hutang dan menghapuskan piutang. Dan selanjutnya unsur subjektifnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kami akan memberikan sedikit sebuah berita, yaitu polisi Gadungan pelaku pemerasan ditangkap. Dalam peristiwa tersebut berawal ketika pelaku berkenalan dengan korban AS lewat aplikasi percakapan instan, mengaku sebagai anggota polisi dan memperlihatkan rencana. Pelaku juga memeras korban dengan meminta uang tebusan sebesar 1,8 juta, mengancam terlebih dahulu akan memproses hukum korban bila menolak, di mana terdapat unsur memaksa seseorang dan mendapatkan sebuah ancaman. Sekian dari apa yang telah kami paparkan. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang atau lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.